HPLC untuk analisis farmasi gitu ya, terutama obat gitu ya. Mungkin makanan, kosmetik dan yang lain-lainnya itu akan sama prinsipnya. Eh, Nanti mungkin slide-nya tidak terlalu banyak, jadi mungkin kita bisa selesai lebih cepat. Ya, jadi yang pertama akan kita bahas adalah ketika kita menginstal HPLC di lab kita gitu ya. Kemarin kan kita sudah belajar HPLC seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau kita itu mau menginstal HPLC di lab kita gitu ya. Nah, ketika kita mau menginstal HPLC di lab kita, ibaratnya nih misalnya kita membeli instrumen yang baru gitu ya, akan kita gunakan untuk analisis rutin di lab kita gitu ya. Berarti kan kita perlu memasang instrumennya, kemudian mengecek kelengkapan semuanya gitu ya. Nah, dalam suatu metode analisis kita harus mengecek itu urut ya. Yang pertama adalah sistem qualification dan kalibrasi secara periodik ya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita itu menginstal atau menaruh gitu ya HPLC di lab kita, kita harus melakukan sistem qualification. Seperti apa sistem qualification yang kita lakukan? Itu sesuai dengan panduan masing-masing instrumennya. Jadi di instrumen itu sudah akan ada panduannya bagaimana kalian melakukan sistem qualification-nya. Jadi kalian harus melihatnya. Oke, jadi di sini kita hanya akan belajar dulu yang pertama adalah tahu apa sih yang harus dilakukan. Nah, bagaimana cara melakukannya itu bisa dilihat sesuai dengan step yang ada di instrumen masing-masing. Nah, kemudian setelah melakukan sistem qualification secara periodik setiap 6 bulan sekali, itu misalnya itu kita lakukan cek atau periodic calibration. Sebetulnya nama yang baik itu bukan calibration ya. Kalau calibration itu alat gitu ya. Eh, Alat-alat analisis dan misalnya timbangan, kemudian pipet, kemudian labu takar, yang lain-lain tuh butuh dikalibrasi seperti itu ya. Sementara kalau instrumen itu sebetulnya bukan kalibrasi ya, jadi hanya performance checks gitu ya. Cuman istilahnya disamakan gitu ya, biar tidak bingung gitu ya. Karena kan kalau instrumen kan sebenarnya tidak kalibrasi ya istilahnya gitu ya. Cuman requirement-nya itu seperti apa harus kita lihat. Nah, setelah kita itu menggunakannya, kemudian kita melakukan sistem kualifikasi, kita akan menggunakan metode tertentu untuk melakukan suatu analisis gitu ya. Jadi kita perlu melakukan validasi metode analisis gitu ya. Misalnya kemarin kita sudah belajar, oh fase geraknya apa, kolomnya apa, flow rate-nya berapa, kemudian gradiennya seperti apa, itu sudah kita gunakan. Nah, itu kita harus melakukan yang namanya validasi metode analisis kalau metode kita itu akan kita gunakan secara rutin gitu ya. Nah, untuk metode validasi metode ini akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah selanjutnya ya gitu ya. Nah, setelah metode validation kita melakukan yang namanya sistem suitability test. Jadi sistem suitability ini kita lakukan hampir setiap hari. Jadi di sini kita melihat bagaimana sih performa instrumen kita setiap hari sebelum kita gunakan. Intinya seperti itu. Jadi intinya kalau kita memiliki HPLC sebelum kita gunakan untuk analisis rutin dan mendapatkan hasil yang baik, kita harus yang pertama melakukan sistem qualification, kemudian memvalidasi metodenya, kemudian secara terus-menerus kita juga harus melihat sistem suitability-nya gitu ya. Nah, performance test itu kayak gimana sih? Apa yang kita lakukan di performance test? Jadi, kita melakukan pengamatan terhadap fungsi dari HPLC-nya. Jadi kita mengecek apakah pumpnya berfungsi dengan baik, kemudian apakah injektornya berfungsi dengan baik, apakah detektornya berfungsi dengan baik, apakah kolomnya berfungsi dengan baik. Ini semua kita lakukan sebelum analisis. Kenapa? Biar kita tahu, jangan-jangan ada yang bermasalah itu bukan sampel kita, bukan metode kita, tapi alatnya kan kayak gitu. Nah, ini sering banget diabaikan ya. Bahkan kayak saya sendiri dan teman-teman yang lainnya kalau nge-lab itu kadang-kadang ya langsung pakai aja. Nanti misalnya hasilnya jelek kita, wah kenapa ya
hasilnya jelek, mungkin sampelnya salah, mungkin kita salah preparasi, atau kalau kalian mungkin kesalahan praktikan gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kesalahan itu bisa saja terjadi dari instrumennya. Nah, intinya kita harus ngecek pumpnya itu seperti apa, injektornya seperti apa, detektornya seperti apa, dan kolomnya seperti apa. Jadi, semua ini kita lakukan, kita bisa menghindari ya kegiatan-kegiatan yang tidak berarti. Misalnya kalau kita sudah terlanjur menginjakan sampel, misalnya sampelnya itu yang limited jumlahnya atau harganya dan lain-lainnya, itu kan kita bisa kehilangan sampel berharga dan juga waktu gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya kita akan mengecek kolom. Ya tadi kan ngecek HPLC-nya ya. Ini ada pump check, injector check, detektor check. Itu semuanya tergantung dengan instrumennya. Nah, kemudian gimana kita mengecek kolom? Kalau kita mengecek kolom, itu kita harus mengecek COA ketika pertama kali akan menggunakan kolomnya. Nah, ketika kalian membuka kolom, nanti di situ kalian melihat ya kertasnya, oh kolom ini tentang apa. Kemudian biasanya di kertasnya itu akan terdapat apa yang harus kita lakukan tesnya untuk melihat kolomnya bagus atau enggak, kan kayak gitu. Kita melakukan tesnya exactly sama persis seperti yang ada di panduan. Nanti kalau hasilnya sesuai, oke, berarti bagus, bisa kita gunakan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak sesuai, padahal kalian sudah melakukan semua yang ada di situ, apa yang kalian lakukan? Tidak bisa menggunakan kolom tersebut. Ya, kalian bisa komplain ke yang punya kolom. Ya, karena di saya tuh sudah pernah ya dulu kolom baru gitu ya, dibuka, hasilnya tuh selalu jelek. Nah, setelah kita lakukan performing test di kolomnya, kita cek semuanya, ternyata nggak sama dengan hasil yang diklaim oleh label kolomnya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya kita komplain dan kita kembalikan ya, digantilah kolom yang baru ya. Kemarin kan sudah saya infokan ya, karena kolom itu cukup mahal ya, mungkin satu kolom sekitar 12 juta, kita kan nggak mau ya kalau misalnya kolomnya itu tidak bagus gitu ya. Jadi kita harus ngecek dulu sebelum kita gunakan. Nah, sebagai contoh biasanya di kolom itu ngecek apa saja sih? Kolom itu kan fase diam ya. Nah, di fase diam itu kita ngecek apa? Misalnya kita ngecek T0-nya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, T0 itu apa, semoga masih ingat. Kita ngecek T0-nya gimana. Ya, kemudian kita ngecek yang paling penting adalah alfa dan N-nya seperti apa. Kan kita butuh tahu kalau kolom kita itu punya efisiensi yang baik, kan gitu. Nah, kita lihat itu. Kemudian yang tidak kalah penting kita melihat bagaimana sih metal yang ada di kolom itu. Ya, kemarin kan saya menjelaskan kalau kita misalnya pas memilih fase gerak aja, kita harus memilih atau membeli fase geraknya itu yang khusus untuk misalnya khusus untuk kromatografi atau khusus untuk LCMS. Tidak bisa pakai Aquades biasa atau H2O biasa karena takutnya ada mineral kan gitu ya yang bisa mengganggu analisis. Nah, di sini juga seperti itu. Kadang-kadang ketika membuat kolom si industri itu bisa jadi ada metal di fase diamnya. Nah, itu kan nanti akan mengganggu analisis. Jadi kita harus cek seperti itu. Kemudian kita harus cek juga silanol activity-nya. Maksudnya gimana? Kalau kalian membeli kolom, kolom yang normal itu kan silika ya, normal phase, itu kan OH, OH, OH. Tapi kalau kolom itu kita beli yang reverse phase, itu kan ada kolom C18 ya contohnya. Berarti itu apa? Kemarin saya sudah mengilustrasikan ya di gambar minggu lalu kalau gugus fungsi C18 ditempelkan ke silanolnya, ya enggak? Ke OH, OH-nya itu hanya lepas, kemudian di O kita tempelin C18 secara kimia, kan seperti itu. Nah, ketika kita memproduksi kolomnya, itu kan ada kemungkinan bahwa tidak semuanya itu ketutup C18, ya enggak? Ada satu dua atau bahkan banyak yang masih silanol OH bebas. Nah, si silanol OH bebas ini nanti juga akan mengganggu pemisahan kita. Kenapa? Karena si O minus ini bisa berinteraksi dengan senyawa yang mau kita analisis.
Kita nggak mau banyak ada silanol bebas kalau kolomnya itu C18, kan gitu. Itulah kenapa kalau saya punya kolom C18, kemudian Anda punya kolom C18, bisa jadi hasil kita itu agak berbeda kalau kolomnya dari pabrik yang berbeda. Karena mungkin packingnya berbeda. Kemudian silanol free NCAP C18-nya mungkin di saya lebih bagus ketimbang di Anda. Kan gitu. Nah, di sini di gambar yang ada di sebelah kanan, kalian bisa lihat ya, kalau hal-hal ini bisa mempengaruhi pemisahan. Ya, misalnya kayak gambar yang F. Kalau silanolnya tinggi dan metalnya tinggi, itu pemisahannya cukup jelek misalnya. Gambar D juga seperti itu. Tapi kalau misalnya bagus, oh, misalnya A, kemudian C, ini kan cukup bagus pemisahannya gitu. Jadi bisa berbeda pemisahannya tergantung dari apa yang ada di sini. Makanya kolomnya itu harus kita cek. Nah, ngeceknya itu seperti apa? Bu, kita mau ngecek T0. Gimana ngecek T0? Gimana ngecek alfa? Gimana ngecek efisiensi? Nah, itu ada panduannya masing-masing. Bagaimana? Ini nanti kalian baca sendiri ya. Misalnya kalau kalian mau mengecek efisiensi, itu kita harus melakukan analisis misalnya sampel standarnya sesuai dengan yang diminta kolomnya, kemudian elusinya, flow rate-nya, elusinya itu pasti isokratik. Masih ingat ya, isokratik itu apa? Yaitu komposisi fase gerak dari waktu 0 sampai waktu terakhir sepanjang analisis itu sama. Itu kalau kita mau ngecek efisiensi. Makanya akhirnya kalian bisa menghitung efisiensi. Seperti di praktikum kalian yang HPLC ya, kalian kan ngitung N ya. Kenapa kalian bisa ngitung N? Karena fase geraknya dari menit 0 sampai terakhir sama. Metanol air dengan presentasi yang sama. Sehingga kalian bisa ngecek N-nya dengan baik. Di KLT juga seperti itu kan gitu ya. Tapi kalau begitu kalian itu pakai gradient, N ini kita tidak bisa ngecek N. Kenapa? Ya karena itu berubah-ubah kan gitu. Nah, kemudian ngecek yang lainnya gimana? Kalian bisa lihat ya. Ya, misalnya seperti ya kita mencoba kalau faktor kapasitasnya itu harus lebih dari 5 pakai eh, apa misalnya aseton, pakai ACN misalnya atau pakai yang lainnya gitu ya. Tergantung. Nah, nanti itu kalian bisa lihat. Intinya kalian harus melakukan cek terlebih dahulu terhadap sistem baru yang kalian terima, baik instrumennya maupun kolomnya. Itu dua yang paling penting. Kalau fase geraknya gimana? Nggak usah. Fase geraknya biasanya kita nggak cek ya, asalkan kita sudah filter, kemudian sonic cat, kemudian degas, sudah tidak ada bubble dan lain-lainnya bisa kita gunakan gitu. Nah, kalau semua sistemnya sudah oke, kalian punya metodenya oke, kalian bisa validasi ya. Sebagai gambaran dulu, nanti validasi metode akan ada di semester-semester selanjutnya. Tapi intinya validasi metode analisis itu adalah proses kalian mendemonstrasikan bahwa metode analisis yang kalian gunakan itu benar-benar sesuai untuk kegunaan kalian. Misalnya apa? Oh, kalian mendevelop metode kromatografi untuk HPLC untuk identifikasi quercetin dalam bunga telang misalnya, kan kayak gitu ya. Nah, kalian harus membuktikan kalau metode kalian itu benar-benar bisa mengidentifikasi quercetin dalam bunga telang itu. Gimana caranya membuktikannya? Dengan melakukan serangkaian analisis. Rangkaiannya apa saja? Kalian bisa lihat di guideline dari ICH Q2R2. Jadi kalian harus memastikan akurasi, presisi, spesifisitas, limit of detection, limit of quantification, linearity, dan lain-lainnya itu memenuhi persyaratan. Ya, sekedar diketahui dulu sekarang bahwa kalau kalian punya suatu metode, kalian harus mendemonstrasikan bahwa metode itu benar-benar pas untuk penggunaannya. Oke, nah itu bisa dilihat dari guideline ini dan bisa nanti kita akan pelajari lebih lanjut di semester selanjutnya. Nah, setelah itu kita melakukan sistem suitability. Kenapa saya
ini terus ya, sistem suitability test. Jadi gimana? Kita mau memastikan bahwa sistem yang kita gunakan itu oke setiap hari, setiap saat. Mungkin kita, kalau saya sih nggak melakukannya setiap hari ya, mungkin seminggu sekali atau apa gitu. Tapi intinya bagusnya ini adalah sebelum melakukan analisis ya, tapi kadang-kadang nggak dilakukan gitu ya. Gimana kalian mengecek apakah hasil hari ini masih sama dari hasil kemarin, masih sama dengan hasil minggu lalu? Caranya gimana? Melihat resolusinya, waktu retensinya masih oke. Jadi kan kemarin kalau paracetamol waktu retensinya di menit 4,2. Hari ini kok 5 ya? Kan harus curiga ya. Itu benar paracetamol atau sistem kita yang hari ini nggak bagus. Kan gitu. Jadi kita harus melihatnya ya. Jadi kita melihat resolusinya seperti apa. Waktu retensinya sama nggak? Kemudian tekanannya. Kemudian efisiensinya. Kemudian gambar peaknya seperti apa? Apakah tailingnya bagus? Faktor kapasitasnya bagus? Semuanya dilihat dari mana? Dari guideline. Jadi di sini kalian sudah bisa melihat ya, ada dua guideline dari Center for Drug Evaluation and Research dan ICH. Nanti di sini kalian bisa lihat, oh berdasarkan guideline-nya, misalnya yang bagus itu kalau resolusinya lebih dari 2 in general ya, tapi kalau lebih dari 1,5 kan juga oke. Tailing faktornya berapa? Kemudian plate number-nya berapa? Ketika ini sudah berbeda dari bulan lalu, berarti kan kalian harus mengoptimasi lagi. Apa? Kenapa berbeda? Oh, mungkin sekarang kolomnya sudah kotor. Kita perlu bersihin. Kan kayak gitu. Oh, pressure-nya kok sekarang beda ya? Kemarin kayaknya cuma sampai 300 bar. Kenapa sekarang sampai 400 bar? Oh, mungkin ada sumbatan di area tubing atau kolomnya dan lain sebagainya. Kan kayak gitu. Oh, ini kenapa ya tailing banget yang sekarang? Nah, kan bisa dulu kayak gitu. Nanti itu harus dilihat untuk memastikan bahwa kita memiliki hasil yang selalu sama gitu. Nah, oke, tadi ya tentang menginstal HPLC di lab, melakukan serangkaian instrumen cek, kolom cek, validasi metode, sistem suitability gitu ya. Kalau semuanya sudah oke, kalian bisa gunakan untuk analisis sesuai keperluan kalian. Nah, setelah ini kita bahas tentang tipe-tipe liquid chromatografi. Oke, kemarin kan kita sudah melihat bagian ini ya. Kita punya chromatografi, kita ada liquid chromatografi, maksudnya adalah fase diamnya adalah berupa cairan atau cair gitu ya. Kemudian di sini kita ada banyak banget ya. Kemarin kita sudah melihat ada ion pair, ada river phase, ada normal phase, ada ion exchange, size exclusion, helix dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu yang tentang normal phase. Hari ini kita hanya akan membahas yang normal phase dan river phase ya. Yang lainnya enggak kita bahas di mata kuliah ini. Ion exchange size exclusion akan kita bahas untuk lainnya di semester selanjutnya. Helix juga. Kemudian lain-lainnya kalau ingin tahu silakan bisa baca sendiri karena ada banyak sekali gitu ya. Nah, kita ke summary dulu ya biar kalian paham gitu ya. Normal phase liquid chromatography. Nah, kemarin saya kayaknya sudah ada di beberapa kelas sudah saya terangkan ya. Kenapa namanya itu normal phase liquid chromatography? Gitu ya. Karena kromatografi ini pertama kali dulu di develop itu selalu menggunakan silika amonia selulosa gitu ya. Di situ sifatnya apa? Sangat polar. Fase diamnya itu sangat polar. Dan itu yang normal digunakan. Makanya namanya adalah normal phase. Kalau dulu namanya hanya kromatografi. Nama normal phase ini hadir setelah ada yang nggak normal gitu. Nanti kita akan bahas ini. Jadi intinya seperti itu. Nah, bagaimana yang terjadi di normal phase ini? Di normal phase seperti yang kalian tahu ya, misalnya kemarin kalau kalian melihat eh, melakukan yang P1 open column chromatografi itu kan silika. Kemudian kalian melakukan thin layer chromatografi itu kan juga silika ya platnya yang kalian gunakan di lab gitu ya. Meskipun ada plat-plat yang lain tapi yang kalian gunakan adalah silika. Itu polar.
Jadi intinya fase diam, di sini saya tulis SP ya, tahu ya, stationary phase, itu memiliki polaritas yang lebih tinggi daripada fase geraknya. Oke, jadi fase diamnya itu polar, ya, lebih polar daripada fase geraknya. Oke, fase diam polar. Contohnya apa? Silika. Contohnya OH, NH, dan lain-lainnya. Polar. Oke. Kemudian apa yang terjadi kalau fase diamnya itu adalah polar? Maka sampel-sampel kalian yang sifatnya polar ya akan berinteraksi dengan fase diam lebih lama. Kan gitu. Ya enggak? Bagaimana sampel bisa keluar dari kolom? Kan itu pertanyaannya. Kita kan mau, kalau kita mau menganalisis dengan kromatografi, kita ingin analit kita yang kita mau berinteraksi dengan kolom agar terpisah. Tapi kita tidak mau interaksinya itu selamanya. Kan gitu ya, kita mau interaksinya itu sebentar atau bisa dikeluarkan dari kolom gitu ya. Nah, cara mengeluarkan dari kolom itu namanya elusi. Ya, mengelusi gitu ya. Oke, cara mengelusi itu ada isokratik dan gradien. Kan kemarin kayak gitu, tergantung fase geraknya. Kan gitu. Nah, sampel berinteraksi dengan fase diam itu namanya retensi. Terretensi, ya. Terretensi atau tertinggal di kolom. Oke. Seberapa lama dia tertinggal di kolom? Tergantung sistem yang kita gunakan. Oke, jadi pertama sampel masuk itu ada sampel berinteraksi dengan fase diam. Tapi sampel akan keluar karena fase gerak. Kalau tidak ada fase gerak, sampel tidak akan keluar, kan gitu. Nah, sampel akan sangat lebih terretensi ketika polaritas fase geraknya berkurang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalnya, senyawa A, berinteraksi dengan kolom. Interaksinya kuat atau lemah. Nah, ketika fase geraknya itu polar, polar banget nih misalnya, fase geraknya polar banget. Maka apa? Retensinya ke kolom itu sebentar. Kenapa sebentar? Tadi kolomnya polar. Fase geraknya agak polar juga. Apa yang terjadi? Dia kan suka fase diam dan suka fase gerak ya. Retensinya itu akan sebentar aja. Tapi kalau kita ganti fase geraknya dengan fase gerak yang polaritasnya rendah, kalian tolong jangan bingung ya. Kalau kalian dikatakan fase gerak dengan polaritasnya rendah, berarti kan non polar ya. Jadi kan urutan itu kan gitu ya, polaritas tinggi sampai polaritas rendah. Nah, kalau polaritasnya rendah, apa yang terjadi? Sampel kalian tadi, senyawa A yang nempel, yang terretensi di kolom kalian, itu makin nempel sama kolomnya itu makin lama. Kenapa makin lama? Karena dia tidak suka dengan fase geraknya. Gampangnya seperti itu. Oke, jadi kalau kita itu, misalnya kalian melakukan analisis dengan normal phase, satu sampel. Kemudian waktu retensinya adalah 10 menit gitu. Terus kalian mikir, kenapa ya waktu retensinya 10 menit? Dari 0 sampai 9 kita wasting time. Kita maunya waktu retensinya 5 menit aja deh, kan gitu. Bagaimana yang kita lakukan? Ya kita tinggal ubah saja fase geraknya. Oke, jadi kalau mau maju harus lebih polar atau lebih non polar fase geraknya. Nah, kan seperti itu. Ibaratnya seperti itu, oke? Nah, yang terjadi, mekanisme pemisahan yang terjadi di normal phase itu banyaknya adalah absorpsi. Jadi sampel kalian terabsorpsi di fase diam yang polar. Oke, kita lihat contohnya sekarang. Contohnya di sini packing materialnya ya, silika. Silika OH ya, silanol atau CN polar juga ya, NH2 dan lain-lainnya.
Jadi seperti ini gambarnya, kan polar ya. Ya, nanti sampel-sampel kalian yang polar yang masuk terbawa oleh fase gerak ini akan berinteraksi dan terretensi di kolom tergantung dengan interaksinya. Nah, mekanisme interaksi utamanya adalah terabsorpsi. Kalau di normal phase. Nah, kemudian fase geraknya apa? Oh, kalau fase diamnya polar, fase geraknya lebih tidak polar, ya kan? Atau non polar, sama aja bahasanya dibalik-balik, jangan bingung gitu ya. Contohnya apa? Misalnya heksan, kan kayak gitu, ya? Atau diklorometan, atau yang lainnya, yang non polar, itu yang kita gunakan. Nah, kemudian bagaimana behavior sampel kita itu di dalam kolom yang polar? Kita lihat ya, sekarang kita lihat di gambar ini. Pertama lihat dulu tabelnya. Tabel fase gerak. Di tabel fase gerak ini kalian sudah lihat ya, ini adalah contoh-contoh fase gerak yang sering kita gunakan. Oke. Nah, di sini kalian sudah lihat ya polaritasnya ya. Semakin naik, semakin non polar, semakin turun, semakin polar. Oke, N-heksan kalau di sini sangat-sangat tidak polar gitu ya, non polar banget. Tapi kalau metanol di sini cukup polar kan gitu, tinggi kepolarannya kan gitu. Ini ada tanahnya, kalian bisa lihat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Lihat gambar di sebelah kiri sekarang. Kita punya sampel A, B, C, D. Oke, ke bawah dulu. Di sini ada tulisan polarity of sample component. Kita bisa lihat di bawah. Oke, yang D adalah paling polar. A adalah paling tidak polar. Oke, sekarang kita lihat di gambar kromatogramnya. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Sudah terlihat ya? A keluar paling duluan, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Kenapa? Karena yang D itu paling polar. Karena D paling polar, dia akan terretensi paling lama di kolom. Kenapa? Karena kolomnya juga polar. Oke, berinteraksi lebih lama. Oke ya, nah kita lihat sekarang gambar yang paling atas. Gambar yang paling atas, ini adalah fase diam polar, silika OH. Kemudian fase geraknya ada heksan dan ada apa ini? ACO etil asetat ya. Kita ada heksan dan etil asetat, oke. Heksan dan etil asetat. Heksannya 60%, asil asetatnya 40%. Komposisinya lebih banyak yang sangat nonpolar, ya enggak? Yang heksan 60%. Tolong diperhatikan ya ujiannya seperti ini. 60%. Kita lihat A, B, C. Lama-lama banget keluarnya. Kita nggak ngelihat D, Bu. Di mana D-nya? D tidak keluar dari kolom. Kenapa? Bukan karena tidak ada, tapi karena fase geraknya terlalu nonpolar. Kalau fase geraknya terlalu nonpolar, sampel kalian itu kan masih gandeng terus sama yang polar, iya nggak? Nih, jadi D-nya nggak keluar. Tapi kita lihat gambar yang bawahnya. Begitu sekarang heksan dan etil asetatnya diganti jadi 50-50, oke? Berarti ada tambahan komponen apa? Ada tambahan yang lebih polar, iya nggak? Etil asetat kan kalau dari tabel ini dia lebih polar daripada heksan, ya. Ada tambahan lebih polar. Ketika ada tambahan lebih polar, apa yang terjadi? Sekarang D-nya keluar. Kenapa? Karena sekarang D-nya sudah cukup suka dengan fase gerak yang polar juga. Nah, kan gitu. Waktu retensinya berubah banget ya dari gambar yang atas ke gambar yang tengah. Sekarang kita lihat lagi gambar yang paling bawah. Kita punya heksan. Sekarang heksannya cuma 30%. Etil asetatnya naik jadi 70%. Apa artinya? Kepolarannya sudah naik banget. Ya nggak, dari tadi 40% jadi 70%, kan naik banget. Karena kepolarannya naik banget, sampelnya jadi lebih suka juga dengan fase geraknya. Akhirnya apa? Akhirnya dia terretensi cepet banget. Sekarang kalian bisa melihat A, B, C, D itu deket-deket banget.
hampir resolusinya nggak bagus, nggak terpisah dengan bagus. Kenapa? Karena semuanya ingin segera keluar. Ya, dia tidak terretensi lama di kolom kita. Akhirnya pemisahan kita nggak bagus. Oleh karena itu kita harus mengoptimasi berapa sih sebetulnya presentase dari fase gerak kita. Kalau lihat dari ini yang terbaik adalah yang di tengah-tengah. Iya enggak? Kalau dalam kehidupan nyata bagaimana kita menentukannya? Ya kita trial dulu lah, kira-kira berapa gitu. Nanti kalau jelek tinggal kita ganti. Komposisi yang harus kita ganti apa? Apakah dia kecepatan? Apakah dia malah nggak keluar? Kita bisa sesuaikan fase geraknya. Jadi seperti itu, gitu ya. Oke, itu tadi yang normal phase. Jangan bingung, kita akan belajar ke reverse phase atau sistem terbalik. Kenapa sistem terbalik? Ya karena tadi itu sudah ada yang fase diamnya polar. Kemudian ada orang yang mendevelop baru, kita develop baru dengan fase diam yang polaritasnya lebih rendah daripada fase geraknya. Intinya apa? Oh, berarti sekarang fase diam kita itu polar. Ya sudahlah, kita kasih aja namanya kebalikan dari yang normal. Itu aja. Oke, ya. Di reverse phase, fase diamnya itu non polar. Fase geraknya lebih polar. Ya, bisa dilihat di sini ya. Bu, kenapa di situ tulisannya stationary phase polarity kurang dari mobile phase polarity? Ya benar kan? Yang mobile phase lebih polar. Bu, katanya non polar. Iya, non polar atau tidak non polar itu kan tergantung perbandingannya ya. Sama kaya, sama miskin tergantung perbedaannya. Kan kayak gitu ya. Ini juga kayak gitu. Kita bisa aja bilang, oh dia polar, dia kurang polar gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi? Sama. Sampel-sampel yang sifatnya lebih mirip dengan fase diam akan berinteraksi dengan fase diam secara lebih kuat. Oke, kalau fase diamnya nonpolar, maka senyawa-senyawa yang nonpolar akan terretensi lebih lama. Sama kayak yang tadi. Terretensi lebih lama. Dia hanya akan keluar ketika fase geraknya juga berganti dengan cukup nonpolar. Makanya kita bisa mengelusi satu persatu. Nah, kalau tadi itu di normal phase, mekanisme yang terjadi itu adalah absorpsi, di reverse phase itu mekanisme utama yang terjadi adalah partisi. Ya, jadi sampel kita berpartisi di fase gerak dan fase diam. Ya, maka dia sesuai dengan kenonpolaran sampel kita, dia akan berinteraksi dengan kolom kita dan akan terpisah dengan senyawa yang lain karena adanya perbedaan hidrofobisitas. Oke, ya. Jadi stationary phase yang biasanya itu nonpolar gitu ya. Nonpolar yang seperti apa? Di bonded ke silika. Minggu lalu sudah saya jelaskan dengan gambar bondednya seperti apa. Sekarang kita lihat lagi contohnya packing materialnya silika seperti biasa, tapi gugus fungsi yang ditempelkannya bisa beragam. Contohnya apa? C18, C8, polimer, dan lain-lainnya. Jadi ada macam-macam, jadi tidak hanya C18 ya. C4 juga ada. Ya. Kemudian fase geraknya apa? Fase geraknya lebih polar dari fase diamnya, kan gitu. Apa fase gerak yang umum? Yang umum adalah air, metanol, etanol, asetonitril, dan buffer, dan lain-lainnya yang sifatnya cukup polar. Ini contohnya. Nah, kemudian seperti apa pemisahannya? Oke, kita lihat ya sekarang di sini. Kita lihat sampel kita. Kita punya sampel etil, propil, butil. Oke, yang lebih nonpolar yang mana? Yang paling nonpolar yang mana? Yang A atau yang C? Gimana Mbak Hanum? Mana yang lebih nonpolar? A, B, atau C? Kalau dilihat dari namanya, etil, propil, butil. Mana Mbak Hanum?
Ada Mbak Anum? Iya. Iya, Ibu. Oke, Mbak Anum gimana? Etil, propil, butil, mana yang non polar? Yang butil, Ibu. Yang butil ya. Kenapa? Karena semakin panjang karbonnya, CC-nya semakin banyak, dia semakin nonpolar. Oke, kita sudah tahu sekarang yang paling nonpolar. Berarti kita dari rumah berekspektasi ya, oh ini kalau saya punya 3 sampel ini, nanti yang C pokoknya akan keluar paling belakangan. Kan kayak gitu. Ya, sekarang kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Yang paling pojok kiri dulu. Kita punya fase gerak, ACN, dan air. Oke, kalau kita lihat grafiknya, air itu polar, ya. ACN itu non polar, kan gitu. Berarti di sini apa? ACN-nya tinggi banget, 70%. Berarti fase gerak kalian itu cukup non polar dari komposisinya, ya kan? 70-30. Cukup non polar, ACN-nya banyak, kan kayak gitu. Nah, apa yang terjadi? Sampel ABC kalian keluar sesuai urutan ya. A keluar duluan, kemudian B, kemudian C. Tapi mereka numpuk keluar semua di waktu retensi sekitar 5 menit. Kenapa? Karena ACN-nya tinggi. ACN itu sifatnya cukup nonpolar. Jadi ibaratnya kalau sampel kalian itu berinteraksi dengan fase diam yang nonpolar, tapi fase geraknya juga nonpolar. Partisinya gimana? Cepat juga kan? Dia tidak berinteraksi kuat dengan kolom kalian karena baru mau berinteraksi kuat dengan kolom kalian oleh segera yang menular. Akhirnya apa? Numpuk di depan. Kalau kita kurangi ACN-nya, ya, kita kurangi asetonitrilnya dari 70% ke 60%, sekarang kita bisa melihat makin misah. Kenapa makin misah? Karena ACN-nya dikurangi. Ya, kemudian 50-50 sekarang. Kita kurangi lagi. Sekarang ACN airnya 50%, 50%. Apa yang terjadi? Pemisahannya lebih bagus, resolusinya lebih bagus. Kan gitu ya. Nih, A, B, C. Kenapa seperti itu? Karena ibaratnya gini, yang C itu masih mau berinteraksi dengan kolom. Tapi ketika kalian menggunakan ACN 70%, si C ini kan terpaksa ikut keluar ya. Karena semuanya sudah bisa keluar. Misalnya gini, A itu harusnya terelusi dengan ACN 30%. B harusnya terelusi dengan ACN 40%. C terelusi dengan ACN 50%. Kemudian ACN-nya langsung 70%. Ya kan semuanya langsung katut. Kan gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi tidak ada pemisahan yang baik antar senyawa. Tapi begitu ACN-nya dikurangi, itu makin berkurang. Resolusinya jadi makin bagus dalam hal ini. Bu, kalau ini ACN-nya saya kurangi lagi, misalnya ACN-nya sekarang 10%, airnya apa yang terjadi? Air polar banget kan gitu. Kemungkinan sampel-sampel obat kalian yang non polar itu dia nggak mau keluar bersama air. Kemungkinan apa yang terjadi? Waktu retensinya menjadi sangat lama banget atau bahkan nggak keluar. Itu bisa terjadi. Jadi itu konsepnya. Konsepnya kita nanti akan mengubah dengan memperbaiki komponen fase gerak kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Fania Kristela, ada pertanyaan? Iya, Oke ya. Muhammad Farhan, ada nggak? Mas Farhan ada nggak? Nggak ada? Nggak datang? Gibrania Claudia Rahma.
Nggak pada datang? Mana kalian? Masih mudik? Oke ya. William Andrew Suryanto. Ada pertanyaan, Mas? Kenapa ini kok diam semuanya? Apakah saya mengajar hantu ini? Jangan-jangan. Sudah cukup jelas, Ibu. Oke, sudah cukup jelas ya. Ya, jadi tolong perhatikan ya. Nanti kalau ujian nggak usah belajar kan langsung datang gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi ya, perbedaan antara normal phase dan river phase. Kalau kalian tidak memahami dengan baik tapi menghafalkan, nanti ketuker-tuker. Jadi gimana caranya? Kalian pahami satu. Misalnya kalian pahami yang paling banyak digunakan river phase. Ya, kalian pahami satu river phase. Kalau river phase itu adalah fase terbalik, ya, di mana fase diam kalian itu non polar, fase geraknya polar. Oke, mekanisme secara partisi, sampel-sampel yang non polar akan terretensi lebih lama di fase diamnya. Kan seperti itu. Nanti yang normal phase tinggal kebalikannya. Kan gitu. Bagaimana kita tahu kenonpolaran suatu senyawa? Misalnya seperti gambar ini, A, B, C. Kalau C-nya makin banyak, kan etil, propil, butil gitu ya. Nah, berarti apa yang terjadi? Oh, berarti makin banyak C-nya, dia makin nonpolar. Berarti nanti dia itu semakin terpisah di belakangan. Dia karena apa terpisah belakangan? Dia tertahan di kolom lebih lama. Waktu retensinya akan lebih lama. Kalau kita mau mengubah waktu retensinya, kita bisa ubah dengan mengubah komposisi dari fase geraknya. Kan gitu. Ya, minggu depan kalau kita sudah di kelas bisa pakai papan tulis, kita akan simulasikan lebih lanjut ya, gampang gambar-gambarnya. Kalau sekarang kan agak zoom tuh agak susah gitu ya. Oke, kemudian masih di river phase kromatografi. Sekarang kalau kolomnya yang berbeda. Oke, sekarang fase geraknya sama. ACN air. ACN-nya 40%, airnya 60%. Sampelnya masih sama ABC. C paling nonpolar, C paling belakangan. Kan gitu. Sekarang fase geraknya masih sama. Kita coba yang kita ganti-ganti adalah kolomnya. Kolomnya kita ganti. Kolom yang pertama kita gunakan adalah C18. Sangat-sangat nonpolar. Oke, senyawa yang nonpolar berikatan dengan C18 dengan kuat. Sekarang kita ganti kolomnya jadi C18 menjadi C8. Kolomnya jadi C8. C8 itu nggak se-nonpolar C18, ya enggak? Terus kita ganti lagi kolomnya menjadi C1. C1 kolomnya apa? Polar. Apa yang terjadi? Sampel-sampel kalian nggak suka sama kolomnya. Jadi dia tidak berpartisi di fase diam. Interaksinya menjadi lemah. Kenapa interaksinya lemah? Karena tadinya aku sukanya yang C18 yang non polar, sekarang diganti C1 yang polar. Akhirnya apa? Akhirnya si sampel-sampel kalian lebih memilih berada di fase gerak. Kenapa di fase gerak? Karena fase geraknya ada ACN 40%. Kan gitu. Akhirnya apa? Karena si sampel kalian itu berpartisi lebih banyak di fase gerak, dia akan keluar lebih cepat. Makanya kalau kalian lihat di gambar ini, sekarang kalian bisa melihat yang ada di C1 itu lebih cepat terelusi. Jadi kalian bisa ganti kolomnya juga, kan gitu. Oke, jadi misalnya gini, kenapa Bu? Tadi kan kita tinggal ganti-ganti aja fase geraknya. Kalau kita punya satu kolom, kita bisa ganti-ganti fase geraknya. Tapi kadang-kadang mengganti fase gerak itu tidak cukup. Misalnya apa? Contohnya nih, analisis yang ada di ikan hiu itu apa yang kita gunakan untuk obat? Minyaknya itu loh. Apa namanya?
Squalene kalau nggak salah ya, minyak ya di ikan hiu itu kan ada squalene ya. Squalene itu C-nya panjang banget, dia sangat-sangat nonpolar. Kalau saya itu menganalisis pakai C18, apapun fase geraknya dia nggak keluar. Kenapa? Karena dia suka banget sama C18-nya. Bahkan sudah sampai saya kasih ACN yang sangat nonpolar sampai 95%, itu dia nggak mau keluar. Kenapa? Karena dia berinteraksi extremely kuat dengan C18 yang sangat nonpolar. Akhirnya apa? Kita sudah tidak bisa main lagi dengan mobile phase. Saatnya ganti fase diam. Gimana ganti fase diamnya? Oke, kalau dia suka banget sama fase diam sampai tidak bisa terbawa oleh fase gerak, kita ganti fase diamnya yang tidak terlalu nonpolar. Kalau kita ganti fase diamnya menjadi C8 atau C4, dia akan tetap berinteraksi ya, karena sama-sama polar banget. Tapi kan masih bisa kita keluarkan dari kolomnya. Itu bisa terjadi. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi. Intinya sebetulnya kalau sampel kita itu non-polar, kita harus memilih fase diam yang non-polar juga. Kenapa? Biar ada interaksi. Kalau nggak ada interaksi, itu nggak akan ada pemisahan. Tapi kalau interaksinya itu berlebihan, dia nggak akan keluar dari kolom. Ya kita nggak bisa menganalisis dong kalau dia itu tidak terelusi dari kolom. Jadi kita harus mencari sweet spot in between. In between berinteraksi tapi tetap bisa kita keluarkan. Kenapa begitu? Karena kalau yang non polar ini terus kita itu pakai kolomnya yang polar, sama sekali tidak bisa berinteraksi. Ketika sama sekali tidak ada berinteraksi, kita tidak bisa membersihkan sampel kita. Maksudnya tidak bisa memisahkan dengan misalnya ada pengotor nggak bisa dipisahin, ada sampel lain nggak bisa dipisahin, nggak bisa dipisahin. Kenapa? Karena kalau sampelnya non polar ya nggak bisa dengan fase diam yang polar. Kan gitu. Jadi intinya kita mau berinteraksi tapi interaksinya itu dalam waktu tertentu yang cukup untuk pemisahan kemudian terelusi. Kan gitu. Nah, jadi kita harus mencari sweet spot between dua ini. Ya, mengganti fase gerak atau mengganti fase diam. Ya, kita akan belajar lebih lanjut di minggu depan. Pertemuan minggu depan. Kan gitu. Oke, sampai di sini paham ya? Seperti itu. River phase tergantung dengan hidrofobisitas sampel. Oke, sampel akan berpartisi di fase diam dan fase gerak. Tergantung nanti fase diamnya seperti apa, fase geraknya seperti apa, dan sifat sampel kita seperti apa. Bisa ganti-ganti retensinya. Kan gitu. Nah, ini adalah tabel ya rangkuman tentang normal phase, river phase, dan di sebelahnya lagi di kanannya saya tambahkan hilik ya. Hilik itu hydrophilic interaction. Kalau river phase itu kan hydrophobic ya, yang non polar. Kalau hilik itu yang polar. Kenapa saya tambahkan di sini tapi nggak saya ajarkan? Ya kalau kalian curious ingin tahu silahkan baca kan gitu. Oke, yang di hilik ini nanti seperti apa? Silahkan kalian baca. Tapi yang ada di cover di kuliah kita adalah normal dan river phase. Gitu ya. Jadi kalau river phase, ini sudah lihat nih, kolomnya dia non polar, fase geraknya dia polar, gitu ya, atau lebih polar dari fase diam, istilahnya, gitu ya. Kemudian retensinya bagaimana? Senyawa-senyawa yang non polar, lebih non polar akan tertahan lebih lama. Mekanisme pemisahannya, mekanisme retensinya adalah berpartisi. Kan gitu ini. Cukup ini. Pusing ngapalinya yang tengah aja. Nggak usah dihafal, tapi dipahami. Oh, seperti itu. Ya, saya tidak akan kalau fase diam kalian itu non-polar, maka senyawa-senyawa yang non-polar akan berinteraksi lebih kuat sehingga dia teretensi lebih lama. Itu penting. Oke, lanjut. Kita sekarang akan menggunakan HPLC untuk analisis. Itu mungkin sudah sedikit lebih tahu, tapi di sini seperti apa, gitu ya. Pertama, analisis kualitatif. Oke, analisis kualitatif. Apa maksudnya analisis kualitatif? Kita mau melihat apa sih identitas sampel kita.
Kan kayak gitu. Misalnya, kita punya sampel, terus kita injeksikan, kita dapat 3 peak, A, B, C. Apakah peak A? Apa itu peak B? Apa itu peak C? Apa identitasnya? Kan kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu itu mereka itu siapa, kan gitu. Nah, sekarang kita ingin tahu mereka itu siapa. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki yang namanya senyawa standar atau reference material, kan kayak gitu. Misalnya, kita akan menganalisis tablet anti nyeri yang isinya adalah kafein, paracetamol, dan apa biasanya? CTM gitu ya. A, B, C. Terus saya ingin tahu, mana ya yang kafein? Kan kayak gitu. Berarti apa? Kita harus menginjek standar kafein. Kita injek standar kafein. Kemudian kita bandingkan dengan sampelnya seperti gambar ini. Oke? Ternyata kafein itu punya waktu retensi yang sama dengan peak A kalian yang ada di sampel obat kalian. Oke, obatnya ada 3 ya. Kafein, paracetamol, CTM misalnya. Jangan CTM deh, CTM itu peaknya ada 2 ya. Paracetamol, kafein, dan pseudoephedrine. Oke, kafein. Sekarang kafein ada di sini, Bu. Waktu retensinya sama. Oh, sekarang kalian lihat. Berarti A ini adalah kafein. Kenapa A ini adalah kafein? Karena A memiliki waktu retensi yang sama dengan kafein. Kan gitu. Oke, jadi misalnya standarnya ada 2 sekarang. Kita sudah tahu ya standarnya ya, A dan B. Kemudian punya sampel yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian kita analisis. Maka kita lihat di sini. Yang sejajar, yang sama waktu retensinya, bisa kita simpulkan sebagai senyawa yang sama. Oke, jadi kalau kalian besok itu di lab, praktikumnya itu kan melakukan analisis tablet berisi kafein, paracetamol. Kan besok kan kayak gitu tuh di praktikum. Kalian lihat mana yang paracetamol, mana yang kafein, bagaimana cara identifikasinya? Jawabannya itu bukan, oh paracetamol Bu yang A. Kenapa? Karena dia lebih polar, jadi dia terelusi lebih cepat misalnya. Bukan seperti itu ya. Konsepnya memang yang lebih polar akan terelusi lebih cepat. Tapi di sini tujuan kita melakukan analisis kualitatif bukan mau tahu mana yang lebih polar, mana yang lebih polar, tapi mau tahu kebenarannya. Apakah dia benar paracetamol? Apakah dia benar kafein? Kita harus memastikan dengan cara melihat, dibandingkan dengan standarnya, ketika dia punya waktu retensi yang sama, maka kita klaim dia adalah senyawa yang sama. Oke, jadi kalau kafein, waktu retensinya adalah 3, kafein tunggal, waktu retensinya adalah 3, oh berarti nanti kalau ada sampel, misalnya peaknya itu ada 10, atau peaknya itu ada 100, ada satu peak yang waktu retensinya 3, dialah kafein. Ya, jadi kita membandingkan waktu retensi. Tapi ada syaratnya. Kita tidak bisa hanya membandingkan waktu retensinya semena-mena langsung. Maksudnya gimana? Maksudnya, waktu retensi hanya bisa kita bandingkan kalau metodenya sama persis. Kalau kolomnya berbeda, nggak bisa dibandingin waktu retensinya. Kalau fase geraknya berbeda, kita juga nggak bisa membandingin waktu retensinya. Jadi kita bisa membandingkan waktu retensinya hanya jika metodenya itu sama persis. Kalau metodenya sama persis, harapannya tidak ada pergeseran waktu retensi. Kan tadi kalian sudah lihat ya dari slide-slide sebelumnya yang ini, kalau fase geraknya ganti, waktu retensinya jadi berubah, ya enggak? Kalau kolomnya ganti, retensinya jadi berubah. Kalau sudah berubah kayak gini kan kita tidak bisa memastikan yang benar yang mana. Jadi kalau mau analisis kualitatif, mengetahui identitasnya, kebenarannya, kita harus pakai standar dan metode kita harus sama persis. Jadi sekarang injek dulu standar tunggal, kemudian
dengan metode yang sama, injek lagi sampel kalian. Makanya sebetulnya kalau pas praktikum itu saya tidak sarankan kalian itu pakai waktu standarnya itu nggak nginjek lagi. Kenapa? Kelompok sebelumnya udah nginjek kemarin. Kenapa? Karena bisa jadi kemarin itu berbeda dengan hari ini metodenya. Gimana Bu bisa bedanya? Kan itu kalian nyampur ya, metanol air. Mungkin nyampurnya sedikit berbeda fase geraknya. Misalnya 50-50. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, kalau 50-50 kalau nyampurnya itu metanol 500 ml kemudian ditambah air sampai add 1000, itu enggak 50-50. Tapi 50-50 itu kalau metanol dulu 500 di wadah yang berbeda, air 500 di wadah yang berbeda, baru dicampur. Nanti waktu retensinya bisa sedikit berbeda. Bu, ini waktu retensinya cuma sedikit berbeda. Mungkin senyawanya masih sama. Ya, senyawanya masih sama karena di praktikum kita senyawanya cuma itu. Tapi kalau di kehidupan nyata, wah itu kita harus confidence identification bahwa itu benar. Kan gitu. Ada persyaratannya. Kan gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah analisis kualitatif, kita akan masukkan analisis kuantitatif. Bagaimana melakukan analisis kuantitatifnya? Kalau kualitatif tadi kita itu membandingkan waktu retensi, kuantitatif itu kita melihat dari kuantitasnya. Nah, kalau di kromatogram kita bisa melihat dari peak-nya, area peak-nya. Oke, area peak-nya kan beda-beda ya. Misalnya di sini ada gambar nih, yang A warna coklat, areanya luas areanya segitu, B luas areanya segitu, C luas areanya segitu. Oke, sebetulnya peak itu kita bisa bandingkan dari tingginya. Misalnya, kita punya standar ya sudah kafein standar ini contohnya. Kafein standar tingginya adalah 50. Oke. Kemudian sampel kalian tingginya kafeinnya adalah 100. Kita kan bisa bandingkan tingginya. Oh, yang di sampel aku tingginya 2 kali lipat. Berarti konsentrasinya 2 kali lipat. Ya, kita bisa pakai tingginya, bukan luas areanya. Dengan syarat peak-nya itu harus ramping dan bagus. Nah, sayangnya kita tidak selalu bisa mendapatkan peak yang ramping dan bagus. Kadang-kadang peak kita Gaussiannya itu tailing, fronting, gede banget, dan lain-lainnya. Ada peak yang kurus tinggi, ada peak yang gede banget rendah gitu ya. Akhirnya apa? Kita tidak bisa membandingkan tingginya. Akhirnya kita pakai yang lebih gampang atau yang lebih representatif adalah luas area. Jadi kita pakai luas area peak-nya. Oke, luas areanya itu kita bandingkan dengan luas area standar. Nanti kita akan tahu, oh berapa sih konsentrasi kita di sampel kita. Nah, cara membandingkan dengan standar gimana? Kita yang terbaik adalah menggunakan yang namanya multi-point calibration. Jadi seperti yang kalian sering lakukan itu multi-point calibration ya. Kita membuat standar dengan berbagai seri konsentrasi yang berbeda. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Misalnya 6 titik gitu. Kemudian apa? Kita lihat, kita gambarkan menjadi sebuah kurva baku yang harus linear. Kan gitu. Setelah itu apa? Setelah itu sampel kita punya luas area juga, kita masukkan ke persamaan kurva bakunya. Dengan syarat kita tidak boleh melakukan ekstrapolasi. Gimana sih? Gimana kita melakukannya? Kita akan lihat ya penambahan standarnya. Oke, standar tidak boleh dilakukan ekstrapolasi. Tadi intinya gitu ya. Jadi kita punya seri, misalnya 6 seri. Kemudian kalian bikin seperti biasa linear, kurva kalibrasi. Oke, regresi linear. Saya mau tanya dulu nih, kalau regresi linear itu sumbu X-nya apa sih? Mbak Cantika Putri. Sumbu X-nya apa Mbak Cantika?
Ada nggak Mbak Cantika? Kenapa ini pada nggak ada ya? Saya catetin ya, ini nggak yang datang ini nanti presensinya. Konsentrasi bukan. Sumbu X konsentrasi, ya. Kemudian sumbu X, sumbu X konsentrasi, sumbu Y. Apa tadi Mbak Cantika, sumbu Y apa? Sumbu Y-nya yang waktu retensi bukan, Bu? Apa? Waktu retensi. Sejak kapan sumbu Y waktu retensi? Tadi kalau untuk analisis kuantitatif, apakah kita butuh waktu retensi? Apa yang baru saja saya jelaskan? Sumbu X sudah benar konsentrasi. Kita membuat seri konsentrasi yang berbeda. Kemudian sumbu Y-nya? Atau AUC bukan, Bu? Area ya, luas area ya. Jadi bukan waktu retensi. Tolong ya, ini sangat basic sekali. Tolong kalian tahu. Kan kalian sudah bikin kurva baku dari zaman kapan ya? Ya, jadi sumbu X itu harus konsentrasi. Kan bikin seri konsentrasi. Sumbu Y itu adalah responnya. Responnya apa? Itu tergantung metodenya. Kalau pakai spektro, berarti sumbu Y-nya itu adalah absorbansi, responnya. Kemudian kalau pakai kromatografi, HPLC, sumbu Y-nya adalah luas area si puncaknya. Peak-nya itu luas areanya berapa? Gitu ya. Nah, nanti kalian lihat linear atau tidak linear. Nah, setelah itu sampelnya masuk ke persamaan kurva kalibrasi, kan gitu. Dengan syarat apa? Harus masuk ke kurva. Jadi kalau kurvanya itu misalnya cuman dari 500 sampai 10.000, terus luas area sampel kalian itu 11.000, itu nggak bisa masuk kurva ya. Harus diencerkan biar masuk ke kurva luas areanya. Atau tambah lagi kurvanya atasnya, tambah satu lagi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk membuat kurva kalibrasi, kalian butuh standar, ya kan? Tadi standar untuk seri konsentrasi. Nah, bikin standar itu bisa banyak cara. Bisa eksternal standar, bisa internal standar, bisa juga standar adisi. Oke, kita akan membahas hanya yang eksternal standar dan internal standar aja. Yang standar adisi, kalau kalian ingin tahu silakan baca. Oke, kita mulai dari eksternal standar. Maksudnya eksternal standar itu apa? Compound yang kita gunakan sebagai standar itu sama dengan yang mau kita analisis. Misalnya, kita mau menganalisis metformin dalam tablet. Berarti standar kita juga harus metformin. Metformin standar yang misalnya kita beli dari BPFI, Baku Pembanding Farmakope Indonesia. Nah, metformin, kan gitu. Sama. Terus gimana caranya? Kita menganalisis terpisah. Oke, standar kita analisis seperti seri konsentrasi tadi kan, misalnya seri konsentrasi itu kan satu-satu ya, nih misalnya satu-satu. Kemudian sampel kalian sendiri, ya. Kemudian masukkan ke persamaan kurva baku, kan gitu. Ini misalnya contohnya ya, metformin yang 1000 gitu. Ya, ini kebalik ya. Bu, ini kebalik konsentrasinya yang ada di sumbu ini, sumbu Y, peak areanya yang ada di sumbu X. Ya kan nggak apa-apa, kan kalian tinggal tahu aja toh nanti persamaannya. Ya nggak? Nah, tinggal dibalik aja, tapi intinya seperti itu. Intinya dimasukkan. Oke? Kemudian nanti kita akan tahu luas area standar kita. Cara yang lebih baik seperti apa? Yang lebih jelas terlihat, ini contohnya. Analisis metformin dalam tablet. Eksternal standarnya adalah metformin BPFI. Misalnya. Apa yang kita lakukan? Membuat seri konsentrasi metformin. Misalnya di sini 4 seri. Oke? C1, C2, C3, C4. Ini adalah metforminnya. Kemudian metforminnya satu persatu dianalisis dengan HPLC. Kalian akan mendapatkan luas area. Oke, luas area
itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Artinya, semakin tinggi konsentrasinya, semakin besar luas areanya. Oke, kita akan mendapatkan data ini. Jadi nanti kalian siapin dulu seri konsentrasinya, kemudian kalian akan mendapatkan areanya. Apa yang akan terjadi? Lihat kurva kalibrasinya. Konsentrasi. Di sini sumbu X, C1, C2, C3, C4. Kalian bikin seperti biasa. Kemudian luas area. A1, A2, A3, A4. Ada titiknya ya. Kemudian digaris. Ini menjadi kurva kalibrasi kalian. Kan kayak gitu. Nah, ini kita lihat linearitasnya. Nanti analitnya, sampel kalian dianalisis secara terpisah. Kemudian nanti hasilnya, sampel kalian kan juga akan punya luas area ya. Luas areanya masukkan ke dalam kurva ini. Misalnya luas areanya di sini. Gitu. Dia akan masuk di sini. Oke? Nanti kalian akan tahu masuk ke persamaan kurva baku, kalian akan mendapatkan berapa itu konsentrasinya. Kalau kalian tahu area sampelnya. Oke? Kemudian ini tadi kurva kalian ya, harus linear. Ya. Respon itu proporsional. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin tinggi luas areanya. Kemudian ada syaratnya bahwa linearitas yang baik itu dibuktikan dengan nilai R yang lebih dari sama dengan 0,999. Oke, jadi kita harus lebih tinggi. Jadi kalau misalnya 0,97 itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus ya? Kita kan analisis obat ya, senyawanya 1 gitu. Masa iya R-nya nggak linear? Kalau R-nya nggak linear, nanti kan hasilnya tidak akurat. Kan gitu. Jadi kita harus pastikan lurus kurvanya. Oke, kemudian tadi, kalau kurvanya itu sekian, kita nggak boleh ekstrapolasi. Kenapa nggak boleh ekstrapolasi? Misalnya, dia hanya dari 200 sampai 700 luas areanya. Berarti apa? Kita hanya bisa menjamin linearitas data kita itu dari 200 sampai 700. Jadi kalau data kita itu di atas 800 misalnya, kita tidak punya jaminan linearitas. Karena kita tidak punya jaminan linearitas, kita tidak bisa melaporkan nilainya di atas itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya silakan, sampelnya bisa diencerkan dulu biar masuk ke kurva baku. Bu, sampelnya sudah habis, sudah saya buang. Berarti apa? Bikin standarnya satu lagi di atasnya. Jadi ada banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kalau nggak masuk di kurva, bisa kita encerin biar masuk, atau bisa kita tambahin tuh seri konsentrasinya paling atas standarnya, ya tambahin paling atas. Kan gitu. Tapi tidak boleh ada di luar kurva. Kenapa? Karena kurva itu adalah jaminan kita. Kalau kita tidak punya jaminan, kita tidak bisa confident melaporkan hasil kita. Hasil yang ada belum tentu linear. Misalnya kita lihat ini ya dari Lambert-Beer. Ya linear segini, tapi pas ke atas dia udah nggak linear lagi nih, udah bengkong. Kan bisa jadi dia bengkong. Ya, karena nggak tahu. Kita nggak tahu dia itu akan masih tetap linear sampai berapa. Gitu ya. Jadi kita harus seperti itu. Melihatnya. Itu kalau kita pakai kurva kalibrasi. Nah, sebetulnya itu tadi multi point calibration ya. Kita punya standar 5, 6, dibikin seri konsentrasi. Sebetulnya boleh loh kita itu tidak bikin kurva kalibrasi. Itu namanya single point calibration. Jadi kita punya satu konsentrasi standar aja. Seperti apa? Kalian mungkin dulu pas praktikum KA2 pernah kayak gitu ya? Pernah hanya pakai satu standar. Pas vitamin B12 atau apa ya, lupa, pokoknya kalian pernah ada praktikum itu yang cuma pakai satu standar. Gimana caranya tuh Bu macamnya? Ya sudah,
Kalian punya satu standar itu kalian gunakan untuk melihat semua konsentrasi. Tapi teknik itu butuh ekstraksi atau dilusi tergantung sampelnya. Maksudnya gimana? Kita harus, kalau pakai single point calibration, syaratnya final konsentrasinya itu harus sedekat mungkin dengan standarnya. Loh Bu, kita kan tidak tahu sampel kita itu berapa konsentrasinya. Iya, karena kita tidak tahu berapa sampel kita itu konsentrasinya, kita harus melihat responnya. Gimana responnya? Peak dari standar kita, luas areanya harus sedekat mungkin dengan luas area sampel kita. Mungkin dulu pas kalian KA2 praktikum sudah pernah dijelaskan ya, kalau absorbansi standar kalian harus sangat dekat dengan absorbansi sampel-sampel kalian. Misalnya absorbansinya 0,4, terus sampel kalian 0,7, itu tidak bisa pakai single point calibration. Kalian harus dilute dulu sampelnya sampai absorbansinya itu mendekati 0,4. Di sini juga kayak gitu. Luas areanya harus benar-benar dekat biar boleh pakai single point calibration. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di kurva baku, kamu tidak punya jaminan linearitas di single point calibration. Jadi kalau single point calibration, calibrationmu itu standarnya ada di atas ini, misalnya di sini nih, Santo lihat kursor saya, berarti di bawahnya tuh harus deket banget. Kenapa? Biar kita tahu dia benar ada di situ. Tapi kalau misalnya nanti itu kok luas areanya di sini, di atas ini, kan kita nggak tahu. Kita tidak punya jaminan linearitas. Karena kita tidak punya jaminan linearitas, kita dekati konsepnya dengan mendekatkan respon. Ya, nanti kita bisa melihat kadarnya dari apa. Seperti biasa, perbandingan aja. Ya, kalau luas area standarnya itu 50 dan konsentrasinya itu 5 mg per mililiter, kalau kamu itu dapat sampel dengan luas area 51, nah, berarti konsentrasi sampelnya berapa? Kan kayak gitu, 5, sedikit kan gitu. Jadi perbandingan aja. Ini hanya boleh dilakukan kalau responnya sangat dekat. Karena membuat respon sangat dekat itu extremely sulit, kalian mungkin dulu sudah, iya, didalu terus absorbansinya harus disamain sampai sepersis mungkin dengan standarnya, itu kan susah sekali. Ya, sudah kesalahannya besar, akurasinya tidak baik. Akhirnya apa? Lebih baik adalah menggunakan multi-point calibration. Kalian punya kurva kalibrasi, kalian punya range tempat bekerja dari berapa sampai berapa konsentrasinya, kalian punya jaminan linearitas. Maka di situ akan lebih baik daripada yang single point calibration. Kan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya setelah eksternal standar, kita punya yang namanya internal standar. Oke, internal standar itu apa? Bedanya apa dengan eksternal standar? Kalau eksternal standar tadi sampelnya metformin, eksternal standarnya metformin BPFI, misalnya kan kayak gitu. Dianalisis sendiri-sendiri. Kalau ini enggak. Kalau internal standar, itu kita melihat konsentrasi dengan melihat rasio. Rasio perbandingan antara sampel kita dengan internal standar. Maksudnya gimana? Kita akan lihat langsung ke contoh aja biar kalian nggak bingung. Jadi kita punya internal standar. Misalnya, langsung ini saja biar nggak bingung. Kita mau menganalisis amikasin. Oke, karena kita mau menganalisis amikasin, kita punya standar amikasin BPFI. Dibuat konsentrasi series 4 seri, seperti biasa. Kita bikin amikasin C1, C2, C3, C4. Seperti tadi di eksternal standar. Hanya di sini ditambahin yang namanya internal standar. Internal standar itu adalah standar lain yang bukan amikasin.
Kalau contohnya di sini adalah glibenclamide sebanyak X ppm. Oke. Apa yang kita lakukan dengan internal standar ini? Masukkan internal standar ke dalam semua standar dan sampel. Jadi apa yang kita punya? Kita punya amikasin standar, C1, C2, C3, C4, ini beda-beda konsentrasinya, seperti seri konsentrasi biasa. Kemudian kita tambahkan internal standar dengan konsentrasi yang sama. CIS, 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 sama konsentrasi. Jadi dalam satu standar ada 2 senyawa. Oke? Senyawa standar yang sama dengan kalian analisis dan internal standarnya. Akhirnya apa? Kalau kalian HPLC-kan akan mendapatkan 2 luas area dari satu seri konsentrasi. Yang pertama adalah luas area dari seri konsentrasimu C1, A1 ini. Kemudian kamu akan mendapatkan luas area dari internal standarnya. Oke, kita lihat sekarang. Di seri konsentrasi 1 sampai 4, yang hijau-hijau ini ya, A1 sampai A4 itu beda-beda luas areanya. Kenapa? Karena konsentrasinya tadi seri konsentrasi. Sementara yang internal standar harusnya luas areanya sama semua. Karena jumlah yang kita tambahkan sama. Misalnya X ppm. Oke? Kemudian dari sini kita membuat kurva baku. Kurva bakunya masih sama. Sumbu X adalah konsentrasi, sumbu Y adalah target areanya. Ya, areanya. Gimana? Konsentrasinya, kalau tadi kan cuma C1, C2, C3, C4 di eksternal standar. Nah, di internal standar ini apa? Kurva bakunya bukan C1, C2, C3, C4, tapi C1 banding CIS, C1 banding C2 banding CIS, C3 banding CIS. Jadi perbandingan rasio di sini. Kemudian sumbu Y-nya luas area sama juga, luas areanya perbandingan juga, rasio juga antara luas area seri konsentrasi dengan luas area internal standar. Jadi sama, A1, A2, A3, A4. Gitu. Nah, apa internal standar yang kita gunakan? Internal standar adalah harus senyawa yang tidak ada di sampel kalian. Jadi kalau sampel kalian itu adalah amikasin, internal standarnya bukan amikasin. Yang lain. Dan tidak boleh ada di sampelnya. Pokoknya senyawa lain yang nggak ada di sampelnya. Oke, misalnya kalian mau menganalisis quercetin dalam ekstrak kedelai. Internal standarnya bukan quercetin. Oke Bu, internal standarnya saya pakai misalnya adalah genistein gitu. Wait a minute, adakah genistein di ekstrakmu? Secara natural. Kalau ada, berarti genistein tidak boleh digunakan sebagai internal standar. Meskipun kalian itu mau menganalisis quercetin. Intinya internal standar adalah senyawa yang tidak ada di sampel. Sama sekali. Ya, kemudian harus terpisah dari sampelnya ya, jadi punya resolusi yang baik. Ya, kemudian harus terelusi di sekitaran itu juga gitu ya. Kemudian behaviornya harus sama dengan sampel kalian. Maksudnya apa? Kalau diekstraksi, ya dia ikut terekstraksi. Kalau terelusi di kolom, ya dia ikut terelusi. Jangan sampai internal standarnya tuh tertinggal. Ya kan bisa, kan kayak gitu ya. Kalau dia itu dapat dideteksi di detektor A, berarti internal standar juga harus dapat dideteksi di detektor A. Dan dia harus stabil. Terus gimana? Kapan kita itu menggunakan eksternal standar atau internal standar? Nah, ini kan pertanyaannya ya. First choice, selalu gunakan internal
selalu gunakan eksternal standar seperti kalian praktikum biasa, pakai kurva kalibrasi biasa. Itu first choice-nya. Kalau sampelnya tuh nggak complicated. Kapan internal digunakan? Internal standar bisa digunakan ketika sampelnya butuh preparasi atau complicated. Misalnya, amikasin dalam amikasin dalam plasma pasien. Kita kalau mau menganalisis amikasin dalam plasma pasien itu kan kompleks banget ya. Harus diambil dulu plasmanya. Kemudian harus diekstraksi dulu dari plasmanya. Kemudian harus di presipitasi dulu untuk dipisahkan dengan protein-proteinnya. Kemudian harus melalui banyak tahap sebelum sampai akhirnya diinjeksikan ke kromatografi. Apa di situ? Kita bisa pakai internal standar. Kan gitu. Kenapa sih pakai internal standar kayak gitu? Biar kita itu bisa melihat, oh, berapa ya? Hasilnya lebih akurat. Kenapa lebih akurat? Karena kalau prosesnya sangat panjang misalnya, ketika prosesnya sangat panjang, ada kemungkinan sampel kita itu hilang saat memproses. Misalnya kalian pindahin ke labu takar yang lainnya aja pakai filter, banyak yang hilang di filter, banyak yang kececer kemana-mana. Akhirnya nanti konsentrasi yang kalian deteksi di akhir itu nggak sama dengan konsentrasi yang sebenarnya. Kenapa? Karena yang sebenarnya sudah bercecer di setiap tahap pemisahan atau setiap tahap analisis atau preparasi. Nah, kalau kalian pakai internal standar, tahapan itu kompleks, kita bisa menjaga akurasinya. Dengan apa? Karena kita tahu berapa banyak internal standar yang kita tambahin. Misalnya gini, internal yang standar yang kita tambahkan adalah 100 ppm. Kemudian melalui ekstraksi, presipitasi, penyaringan, dan lain-lainnya, kemudian diinjeksikan ke HPLC, pas kalian ukur, konsentrasinya itu cuma 80 ppm. Padahal tadi yang kalian tambahkan, kalian sudah tahu 100 ppm. Artinya apa? Sepanjang preparasi ada 20 ppm yang hilang. Nah, kalau kita pakai internal standar, kita bisa melihat karena pakai rasio, yang hilang itu nggak masalah. Gini, kalau internal standarnya hilang 20 ppm, kemungkinan sampel kalian juga hilang 20 ppm. Tapi karena kita tidak tahu berapa yang hilang di sampel kita, kalau kita pakai rasio, itu jadi akan lebih baik. Jadi akurasinya menjadi lebih baik, terutama kalau sampelnya kompleks. Tapi kalau sampelnya sederhana seperti tablet, sirup, dan yang lainnya, yang matriksnya nggak kompleks, dan step preparasi sampelnya itu sebentar, eksternal standar nggak masalah. Tapi kalau yang sudah sangat kompleks, internal standar jauh lebih disukai. Gitu ya, nanti silahkan dibaca lebih lanjut tentang eksternal standar dan internal standar. Kemudian juga standar adisi. Ya, kalau ingin tahu lebih lanjut. Oke, kuliah kita sebetulnya sampai jam 11.40, tapi kan harus Jumatan dan siap-siap ya, yang kalian, yang Jumatan. Oke, jadi sampai di sini HPLC 2 kita ya topiknya. Nanti tolong dipelajari lebih lanjut di rumah. Terutama bagaimana sih kalian itu membuat eksternal standar seperti ini, kurva kalibrasi, analisis, identifikasi, dan kuantifikasi itu harus sudah sangat-sangat paham. Karena kalian sudah praktikum ini sejak semester 1 kan gitu ya. Kalian harus tahu benar. Oh, apa sih kalau mau identifikasi? Oh, apa sih kalau harus kuantifikasi? Itu harus tahu banget. Ya, eksternal standar seperti ini. Kemudian kalau internal standar, kenapa sih kita itu kok pakai internal standar? Ya itu tadi, karena sampel kita sangat complicated misalnya, tahap preparasinya panjang dan lain-lainnya. Ya, nanti tolong dibaca lebih lanjut tentang ini. Ya, kemudian normal phase, reverse phase, bedanya itu apa? Apa yang harus aku lakukan kalau aku itu punya sampel yang polar? Apa yang harus aku lakukan kalau aku punya sampel yang non polar? Itu yang harus kalian kuasai. Jadi ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di minggu depan. Kita masih kuliah sekali lagi untuk HPLC 3. Di situ nanti akan banyak sekali kasus dan lain-lainnya kita akan pelajari bersama. Gitu ya.
Oke, sampai di sini saja kuliahnya. Nanti akan saya presensinya langsung ya. Manual saja nanti saya minta akademik mempresentasikan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.